Uh. Kuwale pakai GVT Vibel si aman mas, walaupun rada retak tapi kan wajar mas, nek ngurusi SOP ya ganti luwih apik iki dinggo mas. Roller ora kae iki mas, cik ready kabeh, cuman kemas ganda rada slip, dadi tapake ora full ya paling ku tinggal nyisuwike ning mangkoke iki ya rada slip ketoke, makane RPM dhuwur rada mudhun sithik. Terus throttle body mas, nah throttle body filtere nek meh sesuai SOP yo ganti luwih apik, ora ganti tinggal disemprot, selama ora bolong ora masalah mas, iso dienggo meneh. Iki indikasi oli mlebu ning filter, ora masalah sih, paling yo indikasi ring rada aus sithik, sementing oline ojo sampai telat-telat banget. GVT garing mas, ora ono masalah, seal keras aman, seal puli aman. PCX mas, wajib cek saringan oli. Honda PCX podo mas kaya Neotech, wajib cek filter oli, posisi bener. Jadi bagian tapak sing lurus iki di bagian dalam, jadi ora oleh kubalik masange kaya gini, ora entuk, wajib masuke nah taruh seperti ini. Unit PCX wajib mas, wajib cek filter oli Vario 125 wajib. Terus bagian throttle body mas, throttle body PCX wajib dilepas semua untuk sensor-sensornya. Sensor maki es wajib dilepas, IACV juga wajib dilepas. Kenapa? Karena dua benda ini mas tidak boleh terkena cairan yang sifatnya konduktor. Contohnya kayak cleaner ini mas sifatnya konduktor, karena ketika disemprot terjadi uap air. Nah, bersifat konduktor. Nek BBM Pertalite pertama kui bersifat isolator, tidak masalah.
Jadi intinya servis TB throttle body wajib dilepas seperti ini, unit PCX. Selain PCX tidak masalah mas, selain PCX tidak masalah karena sensor TPS tidak ada sistem MAKIS nya. Lubang kecil ini mas fungsinya untuk mengontrol udara segar masuk ke bagian throttle dan tercampur dengan BBM. Kemudian pemasangan roller mas, pemasangan roller yang tepat khusus Honda Matic ya, Matic Honda mas, tidak boleh terbalik. Ini sisi tajam, sisi tumpul. Sisi tumpul ini di bagian sebelah kanan. Jadi pemasangannya seperti ini, masuk satu sisi tajam, sisi tumpul seperti ini. Tujuannya kenapa? Karena rumah roller ini perputarannya itu searah jarum jam. Nah muternya kan ini tuh mas, searah jarum jam. Nah kebalikannya gini, otomatis daya gesek yang paling besar itu terjadi di bagian sisi yang tumpul ya, sisi yang tumpul. Otomatis daya gesek yang paling dominan itu di sebelah bawah. Jadi ketika masang roller ini kebalik mas, seperti ini, otomatis bagian ini yang cepat habis atau cepat kemakan. Nah makanya didesain ada dua sisi untuk roller Matic All Honda, baik Beat sampai PCX ini kan sisi tajam. Nah sedangkan yang sebelahnya sisi tumpul atau halus, minim gesekan. Nah makanya didesain seperti itu. Jadi tidak boleh terbalik ketika memasang bagian roller, harus seperti ini. Walaupun ini ada sisi yang agak lebar, tetapi kan gesekannya tetap dominan yang sebelah bawah seperti itu. Honda PCX terus Vixen juga ada yang pakai MAKIS, NMAX juga ada. Sensor ini intinya jangan sampai terkontaminasi dengan cairan yang bersifat konduktor. Kemudian sensor IACV juga sama, wajib dilepas satu persatu untuk membersihkan bagian throttle body. Sama karet ini juga dilepas mas, karena karet ini kalau terkena cairan seperti cleaner itu mudah melar masalahnya, mudah ngembang. Sama halnya dengan o-ring ini, sama, jangan sampai terkena cairan cleaner yang bersifat konduktor karena mudah melar atau muai. Pemasangannya simpel mas, ya bisa diaplikasikan sendiri. O-ring ini tinggal pasang, sudah ada knocknya. Terus juga sama, posisi terbalik tidak bisa terpasang, baik bagian lubang dratnya. Angkat kembali. Kalau sudah, lanjut ke bagian karet inteknya. Ini juga tidak akan terbalik mas pemasangannya. Misalkan ini dimasang di sini, ada knocknya, tidak bisa masuk, otomatis seperti ini. Ini yang rata, ada knocknya.
botol ini, kemudian karet sensor. Kalau terpasang, udara otomatis bisa keluar dari sela-sela. Bukan? Baut lagi, selesai. Terus o-ring IACV. Ini untuk idle screw, kontrol putaran langsam di sini intinya. Kalau bit kan ada setelan, ini sudah sistem otomatis, jadi tidak boleh tersumbat untuk bagian area dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, IACV itu kepanjangan dari idle air control valve, untuk mengatur putaran langsam. Sudah seperti ini, tinggal rakit, sesuaikan, selesai. Jadi seperti itu ya yang dinamakan tahap service throttle body. Ini dinamakan bagian throttle body, mulai dari depan sampai belakang throttle body. Ini namanya sensor IACV, kemudian ini sensor maki es beserta TPS di sini. Ini memiliki 3 fungsi, selain mengatur derajat bukaan gas, butterfly gas ya, kemudian mengatur juga udara segar yang masuk ke bagian dalam throttle body untuk dilakukan mixing. Tujuannya untuk pembakaran itu supaya sempurna dan mengurangi emisi gas buang tentunya. Kemudian ketika akan menyemprot bagian lubang intake throttle body ini ya, ini diwajibkan bagian klep ini dalam kondisi TMA atau tertutup. Untuk mengaturnya bisa dilakukan dari sebelah bawah, bisa dari sini mas. Di bagian poros engkol ini kan ada tanda titik. Titik ini harus menghadap ke depan, itu posisi piston TMA atau top, dan klep dalam kondisi tertutup semua baik in maupun X, baru bisa dilakukan penyemprotan di bagian lubang throttle body. Silakan bisa dilihat untuk hasil cleanernya. Ini kotoran ya mas, ini kotoran, jadi ini wajib dalam kondisi TMA. Ketika disemprot kotoran akan naik ke atas, kalau dalam kondisi terbuka otomatis kotoran malah masuk ke bagian dalam. Butuh cleaner berapa? 1 kaleng cukup bersih untuk membersihkan bagian lubang intake ini sama throttle body.
Kemudian yang perlu diperhatikan saat pemasangan di bagian packing. Packing ini tujuannya untuk menghindari debu atau kotoran itu masuk melalui celah-celah ini, Mas. Kalau tidak ada ini, CVT gampang kotor. Kemudian tahap selanjutnya, di bagian bearing wajib dikasih grease yang high temperatur. Tujuannya supaya terjadi minim gesekan, otomatis aspuli juga awet. Grease high temperatur. Kemudian tahap berikutnya di bagian box filter itu wajib dibersihkan, Mas. Ini tahap terakhir di bagian box filter itu wajib dibersihkan, dicuci sampai benar-benar bersih. Terus filter, selama filter ini tidak berlubang, Mas, tidak bermasalah. Yang penting di bagian sela-sela ini harus dibuang debunya. Tujuannya apa? Supaya udara masuk itu tidak tersumbat. Selama di bagian sela ini tidak ada penumpukan debit kotoran secara permanen, dalam arti bisa disemprot bersih, itu masih bisa dipakai. Selama tidak berlubang atau sobek, itu masih bisa dipakai. Karena original itu lembab, Mas. Tujuannya filter lembab itu untuk menyaring debu supaya tidak masuk ke bagian throttle body. Jadi memang filter original itu memang lembab untuk menyaring debu itu supaya menempel di bagian filternya, tetapi di bagian sela-sela ini wajib dibersihkan supaya udara masuk ke throttle body tidak terhalang, seperti itu. Lebih seperti itu pemahaman servis injeksi. Itu bukan berarti injeksinya yang diservis, Mas. Injeksi itu hanya sistem. Injeksi itu hanya sistem di mana bahan bakar itu diinjeksikan melalui injektor masuk ke bagian ruang pembakaran, dibantu oleh sensor maki es, kemudian sensor IACV. Jadi yang wajib diservis itu bagian throttle body. Nah, saiki pindah neng sistem data FI, Mas. Jadi rangkaiane servis tipe injeksi kuwi panjang, Mas, rangkaiannya. Jadi selain servis TB, terus CVT, sensor, terakhir pengecekan di bagian data sistem FI. Tujuannya untuk mendeteksi bagian-bagian yang mengalami kendala, seperti misalkan ada sensor yang short atau tegangan aki yang mulai menurun, terus debit injektor, AFR, terus full trim, semua harus dicek dan harus pada posisi di angka standar 150 smart key. Yang pertama, langkah pertama, Mas, membaca kode kerusakan, tampilan DTC, kemudian lanjut ke sejarah kerusakan. Kalau tidak ada, back ke sebelum penyesuaian data. Alangkah baiknya itu dicek di bagian tampilan data FI, bagian bukaan gas atau sensor TPS. Off, bukaan gas. Ini menunjukkan berarti TPS normal. Gaspol langsung ngelok di angka 76 tanpa turun. 75,5 dibulatkan menjadi 76 derajat. Terus, Mas, di bagian injektor normalnya itu di angka 2,5 sampai 2,7, tidak boleh melebihi angka 3. Kalau debit injektor di angka 3 saat langsam, itu berarti ada dua indikasi, full pump lemah, terus sensor O2 yang kotor, atau ada oli yang keluar sehingga dibaca oleh sensor O2. Bisa juga kelebihan atau BBM boros. Nah, tak reset nanti data FI akan menyesuaikan ke mode default atau mode public standar.
rem kiri ditarik mas. Ampun. Nah ketika AFR di angka 14 otomatis full trim juga 0 atau minusnya lebih sedikit. Nah jadi AFR sama full trim itu harus ada kesinambungan.